Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zara dari kelompok 2 dengan NIM 22042097 ingin menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Mengapa Pancasila Menjadi Ideologi Negara. Ideologi adalah seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, dalam bersikap dan bertingkah laku, warga negara Indonesia berpedoman kepada Pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia. Yang A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi. Poin yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Dalam KBBI, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Tokoh Indonesia yang mendefinisikan ideologi diantaranya yaitu yang A. Sastra Prateja. Menurutnya, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Dan yang kedua yaitu Surjanto. Menurutnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Dan tokoh yang selanjutnya yaitu Mubiarto. Menurutnya ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Yang selanjutnya yaitu corak-corak ideologi. Yang A. Seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik yang diinkorporasikan dalam dokumen resmi negara. Yang B. Suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang C. Suatu model tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan sebagai ideologi. Contohnya ideologi pembangunan. Dan yang terakhir yaitu berbagai aliran pemikiran yang menonjolkan nilai tertentu yang menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi ideologi. Yang A. Struktur kognitif. Yang berarti keseluruhan pengetahuan yang bisa menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian di lingkungan sekitarnya. Dan yang B, orientasi dasar yang membuka pengetahuan yang memberikan arti dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang C, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang D, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang E, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati norma-norma yang terkandung di dalamnya. Dan selanjutnya jenis-jenis ideologi dunia. Yang pertama yaitu ada Marxisme-Leninisme, yaitu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama yaitu penentu akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi, dan prinsip yang kedua adalah proses perubahan sosial bersifat dialektis. Yang kedua liberalisme, paham yang meletakkan ideologi pada perspektif kebebasan individual. Yang ketiga, sosialisme, paham yang meletakkan ideologi pada perspektif kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, kapitalisme, paham yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan modal yang dimiliki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Oktavia Rizkika dengan NIM 22060025. Saya dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi bangsa menurut Sastra Praja. Yang pertama, bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik
Yang kedua, pengakuan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dan pluralisme etnis dan religius. Yang ketiga, tidak ada ideologi yang dominan karena masyarakat yang memiliki ideologi yang berbeda saling bekerja sama. Yang keempat, kebudayaan global adalah suatu khas secara utuh tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. Yang kelima, nilai HAM kebebasan menjadi nilai yang dihayati bersama. Selanjutnya, ada fase perkembangan globalisasi sebagai bentuk tantangan terhadap ideologi Pancasila. Fasenya dibagi menjadi yang pertama, fase embrio, yaitu munculnya komunitas nasional dan runtuhnya sistem transnasional abad pertengahan. Yang kedua, fase pertumbuhan, yaitu pergeseran gagasan negara, kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional, dan standarisasi konsep kewarganegaraan. Yang ketiga, fase take off, atau diterimanya konsep baru tentang negara, kebangsaan, identitas, dan kepribadian nasional. Yang keempat, fase perjuangan hegemomi, yaitu meningkatnya konflik internasional dan ideologis. Yang kelima, fase ketidakpastian, yaitu munculnya gagasan dunia ketiga, plurivalsi nuklir, konsepsi individu menjadi kompleks, dan media global yang semakin canggih. Dan yang terakhir, ada fase kebudayaan global, yaitu perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirana Tunisa NIM 220600023 akan melanjutkan materi dari B, menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila berbagai ideologi negara. Sebagai warga negara, perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. A. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. B. Unsur individualisme dan dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Salah satu dampak yang dirasakan dari kapitalisme ialah munculnya gaya hidup konsumtif. Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi besar dunia, juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme antara lain rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat. Pada umumnya, B. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam diintegrasi bangsa. C. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia, sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal berikut. 1. Menyalahgunakan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia. B. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. C. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnis Sesenom menegaskan bahwa melaksanakan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undang. Beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai konstitusional. 1. Kesediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing. Artinya, dalam kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksekutif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. B. Equalitasme dalam sila Pancasila. Artinya, dalam kegiatan bernegara tersebut. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi operasional dalam menjamin pelaksanaan hak-hak azazi. Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak negara yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjamin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia. Sekian dari saya dengan poin B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dengan NIM 22060026. Saya akan melanjutkan materi kelompok 2, yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. A. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno. B. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soeharto. C. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Habibie. D. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. E. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. F. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Baik, saya akan membahas tentang masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia, karena pada masa itu Pancasila adalah ideologi yang untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal itu dipertegas melalui pidato Bung Karno pada tahun yang dikumandangkannya pada tahun 1945 sampai dengan 1960. Tapi beriring dengan perjalanan waktu, pada tahun 1960 sampai dengan 1965, Pancasila tidak lagi dipentingkan karena Soekarno lebih mementingkan nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, sehingga politik bangsa Indonesia berubah menjadi nasakom, nasionalis, agama, dan politik komunis. Yang kedua adalah sumber Pancasila sebagai ideologi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan satu-satunya organisasi politik dan juga organisasi kemasyarakatan. Hal itu diperkuat dengan dibentuknya TEP MPR 2 tahun 1978, yaitu P4 atau lebih dikenal dengan Pedoman Pernyataan Pengamalan Pancasila. Hal itu juga dianggap sebagai salah satu produk rezim Orde Baru oleh masyarakat, karena dianggap sebagai alat untuk
menguasai kekuasaan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, P4 dihapuskan karena pada masa itu sedang mengalami banyak krisis dan pada masa itu juga lebih fokus kepada politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Pancasila kurang diperhatikan karena pada masa itu lebih dominan kebebasan berpendapat sehingga perhatian orang terhadap Pancasila cenderung melemah. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya sebagai ideologi negara karena dijadikan kurikulum mata pelajaran dan juga dijadikan baik sekolahan maupun perguruan tinggi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila tidak terlalu diperhatikan sebagai ideologi negara karena tidak menyiapkan lembaga atau wadah sebagai Pancasila untuk menjadi ideologi bangsa ataupun negara. Baik, yang B saya akan bahas. Yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa kehidupan beragama masyarakat di Indonesia dalam berbagai keyakinan dan juga kepercayaan. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dibuktikan dengan menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak sewenang-wenang. Pada sila ketiga atau sila persatuan Indonesia dapat kita wujudkan melalui rasa setia kawan, cinta tanah air, mencintai produk dalam negeri. Pada sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dapat kita wujudkan melalui menghargai pendapat orang lain dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat kita lakukan dengan yaitu menanamkan sikap suka menolong, gaya hidup yang sederhana, tidak nyolok dan juga terlalu berlebihan. Oke. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sila pertama, sila ketuhanan Maha Esa, pada sumber politis ini dapat diwujudkan melalui sikap toleransi beragama baik dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lainnya. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita jumpai dengan contohnya diwujudkan melalui HAM atau hak asasi manusia yang ada di Indonesia atau yang lebih kita kenal Komnas HAM. Pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dapat kita lihat dengan lebih mementingkan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk kepentingan partai. Oke. Pada sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita harus mengambil keputusan berdasarkan D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau orpol dan organisasi masyarakat atau ormas. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara tahun 1945 sampai 1990
yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatkan kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatnya rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhana Zafran dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. A. Dimensi dibagi menjadi 3. A. Dimensi realitas, B. Dimensi identitas, dan C. Dimensi fleksibilitas. A. Dimensi realitas, yaitu nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana ideologi itu lahir atau muncul pertama kalinya. Paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat. Contohnya, 1. Seseorang menjalankan ibadah menurut agamanya, dan kedua, tidak membeda-bedakan suku dan bangsa. Yang kedua, dimensi idealitas Pancasila sebagai suatu ideologi yang ada dalam nilai dasar harus mampu memberikan harapan serta cita-cita pada masyarakat dari sebuah kehidupan yang lebih baik. Contohnya, pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, pengajuan terhadap harkat martabat manusia. 3. Dimensi fleksibilitas, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dan perkembangan masyarakatnya. Dan yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. A. Ideologi negara sebagai bentuk warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada deskripsi moral. Yang kedua, ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian presentasi dari saya dan teman-teman lainnya kelompok 2 Pendidikan Pancasila. Jika ada salah kata dalam presentasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.